Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pujianto, guru SMP kelas 9. Anak-anakku SMP kelas 9, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru tanah air. Jumpa dan kita lanjut lagi materi yang ketiga, KD 3.2, pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Tapi sebelumnya, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan karena masih COVID-19. Mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap di rumah. Masih belajar di rumah, dampingi ayah dan bunda tercinta. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi saya menyampaikan ada dua hal, yaitu struktur teks dan ciri kebahasaan. Untuk struktur teks, coba kita merepeat lagi tentang teks Venus yang sebelumnya pernah kita bahas di pertemuan kedua. Ini nanti endingnya adalah untuk mengetahui struktur. Di dalam teks Venus ada 9 kalimat. Kalimat yang pertama berbunyi, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Kalimat kedua, ada lagi kata Venus. Kalimat ketiga, ada lagi Venus. Keempat, ada warnanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini, jadi kalimat pertama ada kata Venus, kedua ada kata Venus, ketiga ada kata Venus, keempat ada kata warnanya. Ya, ini juga mengacu kepada Venus. Kemudian kalimat kelima ada kata Venus. Kalimat keenam ada kata Venus. Kalimat ketujuh Venus. Kalimat 8 Venus. 9 nya, langitnya. Nya ini adalah nya Venus. Jadi kalimat 2 dan seterusnya semuanya mengacu pada kalimat pertama. Inilah nanti yang akan kita dalami di berikut-berikutnya. Mengapa demikian dan apa esensinya. Nah, terus sekarang ya kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke berikutnya, slide berikutnya. Apa tentang apa, dan ini pembahasannya ternyata. Kalimat pertama tadi saya katakan. Kemudian kalimat kedua, Venus besarnya dan seterusnya itu ukuran. Kemudian Venus adalah planet, statusnya. Kemudian warnanya orange. Warna. Ini semua menjelaskan kepada Venus. Venus, 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 Venus. Nah, ini seperti yang tadi saya uraikan. Nah, kalimat kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semuanya mengacu kepada ini, kalimat pertama. Ya, kalimat pertama, letaknya di awal, klasifikasi, pernyataan umum. Ya. Sehingga, ya, dari sini dapat kita simpulkan, dapat kita lihat sekarang. Nah, ini esensinya, struktur teks laporan. Ya, teks laporan. Yaitu ada dua hal, ada dua bagian. Umum, klasifikasi, dan uraian. Nah, yang disampaikan tadi di kalimat pertama itu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu, pernyataan umum atau general. Atau general ya. Tadi kan. Jadi, nah ini kalimat pertama. Nih. Ini kan Venus adalah planet dan seterusnya. Kalimat kedua mengacu lagi kepada kalimat pertama. Kalimat ketiga mengacu lagi dan seterusnya. Ini hampir semua kata diawali dengan kata Venus. Dari 9 kalimat yang tidak diawali dengan kata Venus hanya kalimat, ada 2 kalimat, yaitu kalimat 4 dan kalimat 9. Tetapi di kalimat 4 dan 9 di sini ada nya. Ya, ada nya. Nya ini juga mengacu kepada Venus. Itu ya. Nah, ini pembahasannya. Makanya tadi disimpulkan. Nih. Kemudian kalimat kedua dan seterusnya sampai kalimat ke-9 itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, menggunakan alat dan bahan. Ini kalau percobaannya. Perilaku alamiah dan hal khusus. Jadi ada kata umum, kata khusus nantinya. Ada hiponim, hipernim. Itu ada subordinat, ada superordinat. Ini semuanya. Ini teks laporan. Nah,
Untuk teks laporan percobaan bagaimana? Untuk teks laporan percobaan esensinya sama, yaitu umum khusus. Ada 7. Ada 7 struktur, ada 7 bagian untuk teks laporan percobaan. Yang pertama tujuan. Yang ingin dicapai, yang ingin dicari. Mengapa mengadakan percobaan itu? Ya, apa tujuannya? Kemudian hipotesis, ini anggapan dasar, dugaan awal, dugaan sementara. Ya, misalnya tentang buah ingin dicari tingkat kemasaman. Jadi ini apa? Nanti simpulannya ada di bawah. Kemudian alat dan bahan. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu itu alat. Barang yang dipakai untuk membuat barang lain itu bahan. Kalau alat utuh gitu, kalau bahan bisa habis karena dipakai untuk membuat barang lain. Prosedur, urutan langkah-langkah gitu ya. Urutan langkah-langkah. Jadi tahapan cara kerja setelah bahannya ada, alatnya ada, tujuannya ditetapkan gitu. Kemudian anggapan dasarnya ketemu, baru mulai sekarang. Setelah memulai kerja, setelah memulai percobaan, maka kan kita menemukan data atau bukti atau apa saja yang ditemukan dalam percobaan itu. Dari data itu, maka itu diolah, dibahas, ya. Kemudian muncullah hasil. Setelah hasil ketemu, maka disimpulkan hasilnya yang apa, kayak apa. Pendapat akhir yang diperoleh dari fakta, dari data, dari hasil percobaan, kemudian disimpulkan. Jadi esensinya ini, yang bawah ini adalah untuk membuktikan yang di sini. Hipotesis. Makanya pernyataan umumnya itu sebenarnya di sini, di atas. Kemudian dibuktikan di pernyataan-pernyataan khusus. Ini esensinya sebenarnya laporan, struktur teks laporan biasa atau umum, secara umum dengan laporan percobaan. Jadi hipotesis awalnya, dugaan awalnya. Nah, kalau di dalam mengerjakan tugas, nantinya kalian bisa tambahkan nama dan kelas gitu. Mungkin di atasnya sini. Kemudian di bawahnya sini ada kajian pustaka atau daftar pustaka, boleh ditambahkan di bawah sini. Dan itu merupakan ciri struktur atau karya ilmiah. Ya, ini kan bagian dari ilmiah. Nah, selanjutnya adalah itu tadi struktur ya. Kita sudah ketemu struktur teks laporan dan struktur teks laporan percobaan. Kita lanjut kepada ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ini seru sebenarnya ini karena akan panjang dan banyak. Tetapi secara umum dalam atau ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan itu ada kalimat aktif. Kalau kita ngomongin kalimat aktif sebenarnya ini nanti akan dikontradiksikan atau dipertentangkan dengan kalimat pasif. Yang akan kita bahas yaitu pengertian, macam, ciri, contoh gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kata umum, kata khusus, istilah bidang ilmu atau kata teknis, hipernim, hiponim, superordinat, subordinat. Ini seiring sejalan, senasib, senanggungan ini artinya. Kemudian adalah kata tugas. Macam kata tugas adalah kata depan, preposisi, kata hubung, konjungsi, kata sandang, artikula, kata seru, interjeksi, dan partikel. Tetapi mungkin ini tidak akan kita bahas secara semua atau keseluruhan ya. Karena waktunya lumayan kalau dibahas secara umum atau semuanya. Kita lanjut. Kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Untuk menyatakan atau menentukan itu kalimat aktif atau yang lain atau pasif gitu ya, dipertentangkan, kita lihat subjeknya sebenarnya. Subjek. Kalimat aktif subjeknya menjadi pelaku. Nah, kalau kalimat pasif nanti subjeknya itu dikenai tindakan, dikenai perlakuan dari objek gitu ya. Terus macam kalimat aktif. Kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif. Ya. Kalimat aktif transitif ini biasanya memiliki predikat kata kerja transitif. Kata kerja transitif, kata kerja yang memiliki atau memerlukan kehadiran objek. Nah, ini lebih seru lagi nih kalau dibahas. Akan panjang. Hanya aktif transitif lah yang bisa diubah menjadi kalimat pasif.
Itu ya. Ada berikutnya adalah kalimat aktif intransitif. Kalau aktif intransitif ini tidak ada objek. Kalau ini ada objek gitu ya. Kalau ini ada objek. Nah, objek. Kalau ini tidak ada objek. Ya, kalau ini tidak ada O. Nah, kalau ini ada O, ya kalau ini tidak ada O. Ya. Ini intransitif. Intransitif tidak bisa diubah menjadi pasif. Berikutnya, ciri kalimat aktif, subjeknya pelaku, predikatnya berawalan me atau ber atau kata kerja aus. Kata kerja aus itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan imbuhan, tetapi sudah menyatakan kerja. Misal duduk, makan, tidur, itu kan tidak ada imbuhan. Tidak ada imbuhan ya. Tidak memerlukan imbuhan, tetapi sudah menyatakan kerja. Ya, gitu. Nah, kemudian kita ke sini sekarang. Contohnya. Di Venus tadi, kalimat 6, kalimat ke-6, itu kan bunyinya Venus mengedari matahari selama 2, 3, 5 hari bumi. Nah, kalau kita tilik, ini merupakan kalimat aktif. Dan aktifnya aktif transitif. Ya, ini subjek ya. Subjeknya itu Venus. Ini subjeknya Venus. Kemudian mengedari, ini predikat. Ya. Nah, ini predikat. Awalannya meng gitu kan. Kemudian dari kata dasar edar, kemudian akhiran i. Nah, matahari ini merupakan objek. Itu. Inilah yang namanya kalimat aktif transitif, memerlukan kehadiran objek. Predikatnya kata kerja verb transitif, kata kerja transitif, sehingga perlu kehadiran objek. Ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Matahari diedari Venus selama 234 hari bumi. Nah, ini merupakan keterangan. Ini keterangan. Kalau keterangan itu bisa diletakkan di mana saja. Misal, selama 235 hari bumi, gitu kan, Venus mengedari matahari. Matahari diedari Venus. Bisa dibolak-balik seperti itu. Itu kalau kalimat itu memerlukan atau merupakan kalimat aktif transitif. Ada kehadiran objek. Kalau intransitif tidak bisa karena tidak ada objek. Mungkin ada pelengkap. Ya, mungkin ada pelengkap. Apa bedanya objek dengan pelengkap? Itu kan beda. Adik menangis terseduh-seduh. Ya. Terseduh-seduh bukan objek. Itu pelengkap. Adik subjek, gitu kan, menangis predikat, terseduh-seduh pelengkap. Itu kalimat aktif juga. Tetapi tidak bisa diubah menjadi pasif. Tidak bisa diubah menjadi terseduh-seduh ditangis adik. Nggak bisa. Karena itu tidak ada objeknya. Nah, contoh lagi ada kalimat nomor 7. Venus ya, di Venus tadi ya. Venus berrotasi sekali setiap 244 hari bumi. Nah, Venus berrotasi sekali. Nah, ini Venus, ini subjek, ini terus ini predikat, gitu ya. Predikat sekali setiap. Nah, ini merupakan keterangan. Ini keterangan. Nah, ini keterangan. Ini tidak bisa diubah menjadi pasif, ya. Gitu. Berrotasi berawalan ber. Venus berrotasi sekali setiap 200 Venus berrotasi gitu. Nggak bisa dirotasi Venus gitu. Kalau merotasi jadi dirotasi, kalau berrotasi nggak bisa dirotasi. Ini intransitif. Kalimat tidak memerlukan kehadiran objek. Nah,
Berikutnya ada contoh lagi, misalnya ini Bapak buat ya, contoh lain yang tidak ada di tag. Venus tidur pulas gitu di hari tuanya. Umpamanya begitu kan, tidur pulas. Ya, subjeknya tetap masih Venus. Ya, ini subjek. Ini subjek. Tidur, ini predikat. Ya. Terus pulas. Nah, ini pelengkap, bukan objek ya. Ini pelengkap. Pelengkap gitu kan. Di hari tuanya ini keterangan waktu, keterangan keterangan waktu. Waduh, tulisannya cakep amat ya. Bisa dicontoh ini. Ini beda. Dan ini tidak bisa diubah lagi menjadi kalimat pasif. Ya, Venus tidur pulas di hari tuanya. Di hari tuanya, Venus tidur pulas. Tidur pulas, Venus di hari tuanya. Tetap ini nggak bisa. Tidur di tidur nggak bisa. Ini kata kerjanya atau predikatnya tidur. Tidur ini kan tidak mendapat imbuhan. Nah, kata kerja yang demikian inilah yang dinamakan kata kerja aus. Bukan haus ya. Kalau haus itu minum teh, itu minum kopi. Aus. Juga bukan aus karena usang. Gitu. Kata kerja aus. Ya. Ini pelengkap pulasnya. Nah ini bedanya tadi, sehingga ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Sekedar mengingatkan kalimat aktif. Ini aktif dan pasif itu dilihat dari subjeknya. Subjeknya sebagai pelaku atau subjeknya dikenai. Yang dinamakan untuk kalimat aktif bisa diubah menjadi pasif kalau memiliki objek. Kalimat aktif yang memiliki objek disebut kalimat aktif transitif. Sedangkan yang tidak memiliki disebut intransitif. Ya, bisa merupakan pelengkap, memiliki pelengkap gitu. Ada juga kata kerja cirinya, predikatnya berawalan me atau berbiasanya ini, tetapi ada juga yang ternyata tidak berawalan gitu atau tidak berimbuhan. Ya. Nah, ini tentunya setelah kita ngomongin ya diri kebahasaan. Nah, lanjut aktif. Sekarang untuk yang berikutnya. Ya, kata umum, kata khusus. Kata umum atau hipernim atau superordinat, kata yang maknanya luas, mencakup makna lain di bawahnya atau bagian. Sedangkan kata khusus, bidang teknis, bidang ilmu, hiponim, subordinat, kata yang maknanya terbatas, tercakup pada kata yang lebih luas atau besar atau atasnya terkait bidang ilmu tertentu. Ini khusus. Kalau di dalam teks tadi kan ada kata planet. Ini umum. Ya, khususnya apa? Ada Merkurius, ada Venus, ada bumi. Ini planet. Bagian dari planet. Kemudian dalam teks kelelawar yang kemarin ada kata mamalia, umum. Di dalam mamalia itu ada kelelawar, ada tikus, ada paus, gitu kan? Ini khusus gitu. Nah, juga di dalam teks kelelawar, ya, di sana ada kata nokturnal, ada kata pupil. Ini bidang ilmu khusus. Nah, kemudian di dalam teks Antartika ada kata plankton, fitoplankton, ya, zooplankton misalnya. Ini bidang ilmu, ini khusus. Nah, ini ada makna umum, generalisasi, ada khusus. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri yang berikutnya adalah kata tugas yang berikutnya adalah kata tugas gitu kan. Yang ketiga, kata yang memiliki makna gramatikal ketika dihubungkan dengan kata lain dalam konteks atau dalam kalimat. Ini baru memiliki makna kata tugas, atau bahasa simpelnya kata tugas itu kata yang memiliki tugas. Ya, paling tidak ada 5 jenis kata tugas. Yang pertama adalah kata depan atau preposisi, yang kedua kata hubung atau konjungsi, kemudian yang ketiga ada kata sandang artikula, kata seru, interjeksi, dan partikel. Nah, kata depan. Coba nanti dilihat ada kata depannya enggak di teks, yang teks Venus saja misalnya, preposisi. Yang paling tidak ada ke, di, ke, dari, dalam, atas, kepada, dengan, oleh, sampai, dan lain-lain.
Ini kata depan. Nah, di dan ke ini selain sebagai kata depan ternyata bisa sebagai awalan. Bedanya apa? Nah, kalau kata depan itu ditulisnya dipisah, sedangkan kalau awalan ditulisnya di rangkai. Di yang menunjukkan tempat, arah atau tujuan, maka disebut kata depan. Misalnya, adik adik bermain di lapangan gitu ya, di lapangan. Kemudian adik bermain di lapangan. Saat dia bermain, ya, saat dia bermain, di saat bermain di lapangan, dia ditendang temannya. Oh, ditendang ya kayaknya enggak. Tetapi itu esensinya sebenarnya. Di bisa berubah menjadi atau berkedudukan sebagai awalan, di juga bisa berkedudukan sebagai apa ya, sebagai kata depan. Gini aja lah, simple. Ibu menggoreng pisang di dapur. Ya, menggoreng. Terus pisang digoreng ibu di dapur. Nah, itu kan. Digoreng itu sebagai awalan, di dapur, di-nya sebagai kata depan. Ibu menggoreng pisang di dapur. Pisang digoreng ibu di dapur. Nah, pisang digoreng di situ di-nya sebagai awalan, dan di dapur itu sebagai kata depan. Itu contoh. Bisa berkedudukan sebagai kata depan, bisa berkedudukan sebagai awalan. Kemudian kata hubung. Kata hubung paling tidak ada dua hal, ya, yang esensi atau yang pokok. Kata hubung antar kata, itu kan berarti dalam kalimat, dan ini akan membentuk kalimat majemuk setara. Setara pun ada tiga: setara memilih, setara mempertentangkan, dan setara penjumlahan. Setara memilih itu kata hubungnya adalah atau, setara mempertentangkan tetapi, namun gitu. Kemudian setara setara sejalan itu dan gitu. Ada kata kalimat majemuk bertingkat yang menunjukkan pola baru. Ini nanti masalah ini lumayan panjang ya. Nanti mungkin akan ada kupasan tersendiri ya tentang kalimat majemuk setara bertingkat, karena nanti yang namanya bertingkat itu ada induk dan anak. Kemudian anaknya terbentuk pola baru gitu. Ya. Contoh di atas tadi, misalnya, ini misalnya mana tadi ya? Misalnya di Venus, misalnya, Venus mengedari matahari selama 240 hari bumi. Nah, ini kan keterangan. Ini kalimat tunggal karena hanya satu subjek, satu predikat, dan yang lain. Untuk membentuk pola baru misalnya, kata selama dan seterusnya ini bisa diganti. Itu misalnya Venus mengedari matahari, gitu ya, selama 12 bulan, atau selama saya menyelesaikan pembelajaran di sekolah gitu. Nah, saya itu subjek, menyelesaikan itu predikat, pembelajaran itu objek, di sekolah itu keterangan. Jadi terbentuk pola baru di sininya nanti. Itulah yang namanya bertingkat, ada induk, ada anak. Tapi itulah sekelumit nanti saja, karena ini nanti panjang dan lebar, bosen nanti. Nah, dan terlalu banyak, bingung lagi nanti. Ya. Kemudian ada kata penghubung antar kalimat. Kalau kata penghubung antar kalimat kita ngomongnya paragraf. Supaya paragraf itu padu, supaya paragraf itu sesuai, menyatu, maka ada kata penghubung antar paragraf. Biasanya ada oleh karena itu, seraya, oleh sebab itu, gitu kan. Nah,
agar koheren. Koheren itu menyatu padu. Kemudian ada kata sandang, artikula, si, sang, yang, hangdang. Tetapi hangdang ini kayaknya sudah begitu tidak produktif. Si cantik, si si lincah gitu kan. Sang raja yang di pertuan agung. Kata seru itu menyeru, memanggil. Wah, awas, ya, aduh misalnya kan. Dan berikutnya adalah partikel. Partikel adalah yang lah kata pun. Pun ini juga bisa berarti juga atau saya, gitu ya. Atau misalnya jangankan adik, saya pun, gitu, saya pun ikut menikmati makanan itu. Saya juga artinya. Ya. Sehingga kalaupun berarti juga atau saja, maka penulisannya dipisah. Ini kata tugas ya. Ini lumayan. Sehingga kalau ngomongin nanti ciri kebahasaan lumayan banyak. Ya. Tapi yang jelas sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya mencari atau Bapak mencari kata-kata yang bisa menyemangati paling tidak diri saya sendiri. Renungkan. Dengan ilmu, hidup jadi lebih mudah. Dengan seni, hidup jadi lebih indah. Dengan agama, hidup jadi lebih terarah. Dan dengan Anda semua, hidup jadi lebih mudah, indah, terarah, dan berkah. Semoga. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Goresan Bahasa. Terima kasih.